Seorang teman mekanik saya, salah satu dari mereka yang tampaknya lahir di dalam bengkel yang dikelilingi oleh peralatan dan oli, pernah mengatakan sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan, sesuatu yang benar-benar mengubah perspektif saya tentang mobil. Kebanyakan mobil tidak lambat atau memiliki masalah mekanis yang serius, mereka hanya kurang terlatih. Jujur saja, saya pikir dia melebih-lebihkan dengan pernyataan kategoris tersebut, sampai dia menunjukkan kepada saya daftar trik terperinci yang, menurut kata-katanya sendiri, seharusnya ilegal karena betapa besarnya peningkatan performa yang bisa didapatkan tanpa mengeluarkan sepeser pun. Dan dia benar sekali. Hal yang benar-benar luar biasa dari semua ini adalah tidak ada sihir yang terlibat. Tidak ada modifikasi ekstrim yang membahayakan integritas kendaraan. Hanya pengetahuan teknis murni yang sangat sedikit profesional yang bersedia bagikan secara terbuka. Hari ini Anda akan mempelajari secara detail 15 trik spesifik yang akan membuat mobil Anda berjalan persis seperti baru keluar dari jalur perakitan kemarin, meskipun beberapa terdengar sangat bagus sehingga hampir tampak ilegal. Trik-trik ini tidak memerlukan peralatan khusus yang mahal, dan Anda juga tidak perlu menjadi insinyur mekanik dengan pengalaman bertahun-tahun. Ini hanyalah penyesuaian cerdas, pembersihan preventif, dan pengaturan ulang elektronik yang diabaikan sepenuhnya oleh sebagian besar pengemudi, tetapi yang diterapkan oleh mekanik veteran dengan pengalaman puluhan tahun setiap kali mereka mempersiapkan mobil agar berkinerja maksimal. Reset, cepat throttle. Body trick khusus ini tampak seperti sihir murni saat pertama kali Anda melihatnya beraksi, tetapi sebenarnya hanyalah elektronik modern yang diterapkan dengan akal sehat dasar. Seiring berjalannya waktu dan akumulasi jarak tempuh, unit kontrol mobil atau komputer secara otomatis mempelajari kebiasaan mengemudi spesifik Anda. Jika Anda biasanya mengemudi dengan halus dan lembut, sistem secara cerdas menyesuaikan respons pedal agar lebih progresif dan tidak terlalu mendadak. Di sisi lain, jika Anda adalah pengemudi agresif yang berakselerasi dengan keras, sistem membuatnya lebih cepat dan reaktif. Masalah mendasar dengan pembelajaran otomatis ini adalah bahwa seiring waktu, akumulasi pembelajaran ini membuat mobil menjadi lambat dan tidak responsif tanpa alasan yang jelas. Akselerator berhenti merespons dengan presisi pabrik aslinya, terutama terlihat pada mobil yang lebih tua atau setelah membersihkan throttle body. Riset cepat yang akan saya jelaskan sepenuhnya menghapus memori yang terakumulasi ini dan memaksa sistem untuk belajar ulang dari awal. Pada sebagian besar kendaraan modern yang diproduksi dalam 2 dekade terakhir, cukup putar kunci ke posisi ON tanpa benar-benar menghidupkan mesin, tunggu dengan sabar beberapa detik hingga sistem melakukan inisialisasi, tekan pedal gas sepenuhnya selama beberapa saat, lalu matikan kunci kontak sepenuhnya. Saat Anda menghidupkan kembali mesin setelah prosedur ini, mobil langsung terasa lebih lincah dan responsif, seolah-olah telah diremajakan beberapa tahun. Ini bukan sihir atau fiksi ilmiah, ini murni logika elektronik. Komputer menafsirkan nilai bukaan throttle sebagai parameter dasar baru yang akan digunakan untuk memulai pembelajaran kembali. Dan jika Anda menggabungkan ini secara cerdas dengan pembersihan fisik menyeluruh pada throttle body menggunakan produk khusus, hasilnya akan langsung dan dramatis. Pedal merespons jauh lebih cepat, campuran udara bahan bakar diatur jauh lebih tepat, dan perasaan lambat yang menjengkelkan itu hilang begitu saja. Seolah-olah Anda telah membuka penutup mata dari mesin. Pembersihan cepat sensor MAF atau sensor aliran udara massa. Sensor MAF adalah sensor penting yang terus-menerus memberitahu mesin berapa banyak udara yang masuk ke sistem intake, sehingga komputer dapat menghitung secara akurat jumlah bahan bakar yang dibutuhkan untuk mempertahankan campuran optimal. Secara teknis, ini seperti paru-paru dari sistem injeksi bahan bakar elektronik. Jika sensor ini kotor dan tertutup kotoran, seluruh keseimbangan yang rumit akan terganggu. Mobil mengonsumsi bahan bakar jauh lebih banyak, responsnya terhadap pedal gas lebih buruk, dan terkadang bahkan bergetar tanpa alasan yang jelas. Bagian terburuknya adalah sensor penting ini cenderung semakin kotor karena debu lingkungan atau kotoran mikroskopis dari filter udara, dan hampir tidak ada yang repot membersihkannya secara preventif. Metode pembersihan MAF cepat yang akan saya tunjukkan sekarang adalah trik yang sangat ampuh. Anda hanya membutuhkan semprotan khusus yang dirancang untuk sensor yang sensitif,
Jangan pernah menggunakan semprotan generik karena dapat merusak komponen internal, dan sedikit perhatian serta kesabaran. Sensor dilepas dengan hati-hati dari tempatnya, disemprot dengan air secukupnya dari jarak beberapa sentimeter untuk menghindari kejenuhan, dan dibiarkan kering sepenuhnya secara alami sebelum dipasang kembali. Jangan menggosoknya dengan kain atau lap, dan jangan menggunakan udara bertekanan karena ini adalah komponen yang sangat halus dan mudah rusak. Hasilnya dapat langsung dirasakan saat menghidupkan mesin. Banyak pengemudi memperhatikan bahwa kecepatan idle stabil sempurna, mobil berakselerasi lebih halus dan linear, dan konsumsi bahan bakar turun secara signifikan. Secara teknis, yang terjadi di dalam adalah sensor tersebut kembali mengukur dengan presisi milimeter. Seolah-olah Anda telah mengembalikan penglihatan sempurna mesin yang sebelumnya kabur. Detail yang sangat menarik yang perlu Anda ketahui. Beberapa mekanik yang tidak jujur menghindari memberitahu Anda trik sederhana ini karena mereka lebih suka menjual sensor baru yang harganya antara 100 hingga 300 euro, tergantung modelnya. Tetapi pembersihan preventif setiap 20.000 km dapat membuat sensor MF asli pabrik bertahan hampir sepanjang umur mobil tanpa perlu diganti. Dan itu, tanpa diragukan lagi, terdengar sangat ilegal dan dilarang bagi toko suku cadang mobil yang mencari nafkah dengan menjual suku cadang yang tidak perlu. Yang menarik dari sensor ini adalah ia bekerja terus-menerus tanpa Anda sadari. Sensor ini mengukur aliran udara ribuan kali per detik, mengirimkan data yang tepat ke ECU, sehingga setiap pembakaran sempurna, menyetel celah busi dengan tepat. Trik khusus ini tampaknya sama sekali tidak penting ketika Anda pertama kali mendengarnya. Tetapi percayalah, ini adalah salah satu yang paling efektif dan sekaligus paling diabaikan oleh sebagian besar pengemudi. Busi bertanggung jawab langsung untuk menyalakan campuran udara bahan bakar pada saat yang tepat, dan celah kecil antara elektroda tengah dan elektroda samping, yang secara teknis disebut celah, menentukan dengan tepat berapa banyak energi listrik yang dibutuhkan untuk menghasilkan percikan api sempurna yang menyalakan campuran tersebut. Penyesuaian hanya 1/10 mm, hampir tidak terlihat oleh mata telanjang, dapat secara dramatis meningkatkan pembakaran, mengurangi konsumsi bahan bakar, dan meningkatkan daya yang tersedia. Seiring waktu dan dengan keausan normal, celah kritis itu secara bertahap melebar karena keausan erosi elektroda logam. Dan meskipun mobil terus berjalan tampak normal, percikan api menjadi lemah atau tidak konsisten intensitasnya. Hasil yang terlihat adalah hilangnya daya yang nyata, hentakan yang mengganggu saat berakselerasi, atau pengapian yang tidak teratur, yang terasa seperti gagal pembakaran. Idealnya, dan seperti yang direkomendasikan, Anda harus secara berkala memeriksa celah ini dengan alat pengukur celah presisi dan menyesuaikannya persis sesuai dengan spesifikasi pabrikan dalam manual. Tidak lebih, tidak kurang dari ukuran yang tepat tersebut. Nah, inilah bagian yang benar-benar menyenangkan dan menarik. Beberapa penggemar berpengalaman menyesuaikan celah sedikit di bawah nilai yang direkomendasikan untuk secara khusus meningkatkan respons pada mobil dengan sistem pengapian yang lebih tua atau kabel busi dengan resistansi tinggi. Tetapi ini hanya boleh dilakukan dengan pengetahuan teknis dan akal sehat yang sebenarnya, jangan pernah dengan improvisasi. Jika Anda melampaui penyesuaian yang benar, percikan api tidak akan menyala dengan benar dan mesin akan mengalami misfire. Jika Anda melakukannya dengan benar dan tepat, mobil akan terasa jauh lebih responsif, berjalan lebih lancar, dan memiliki suara knalpot yang lebih penuh dan menyenangkan. Menyetel celah bisnis dengan tepat. Trik khusus ini sepertinya sama sekali tidak penting ketika Anda pertama kali mendengarnya. Tetapi percayalah, ini adalah salah satu yang paling efektif dan sekaligus paling diabaikan oleh sebagian besar pengemudi. Busi bertanggung jawab langsung untuk menyalakan campuran udara bahan bakar pada saat yang tepat, dan celah kecil antara elektroda tenor dan elektroda samping, yang secara teknis disebut celah, menentukan dengan tepat berapa banyak energi listrik yang dibutuhkan untuk menghasilkan percikan api sempurna yang menyalakan campuran tersebut. Penyesuaian hanya 1/10 mm, hampir tidak terlihat oleh mata telanjang, dapat secara dramatis meningkatkan pembakaran, mengurangi konsumsi bahan bakar, dan meningkatkan daya yang tersedia. Seiring waktu dan dengan keausan normal,
celah kritis itu secara bertahap melebar karena keausan erosi elektroda logam. Meskipun mobil terus berjalan tampak normal, percikan api menjadi lemah atau tidak konsisten intensitasnya. Hasil yang terlihat adalah hilangnya daya yang nyata, hentakan yang mengganggu saat berakselerasi, atau pengapian yang tidak teratur yang terasa seperti pembakaran gagal. Idealnya, dan seperti yang direkomendasikan, Anda harus memeriksa celah ini secara berkala dengan alat pengukur celah presisi dan menyesuaikannya sesuai dengan spesifikasi pabrikan dalam manual. Tidak lebih, tidak kurang dari ukuran yang tepat tersebut. Nah, inilah bagian yang benar-benar menyenangkan dan menarik. Berapa penggemar berpengalaman menyesuaikan celah sedikit di bawah nilai yang direkomendasikan untuk secara khusus meningkatkan respons pada mobil dengan sistem pengapian yang lebih tua atau kabel busi dengan resistansi tinggi. Tetapi ini hanya dapat dilakukan dengan pengetahuan teknis dan akal sehat yang sebenarnya. Jangan pernah dengan improvisasi. Jika Anda melampaui penyesuaian yang benar, percikan api tidak akan menyala dengan benar dan mesin akan mengalami misfire. Jika Anda melakukannya dengan benar dan tepat, mobil akan terasa jauh lebih responsif, berjalan lebih lancar, dan memiliki suara knalpot yang lebih penuh dan menyenangkan. Pembersihan saluran masuk udara di rumah secara moderat dan terkontrol atau dengan metode walnut blasting. Istilah teknis walnut blasting terdengar seperti prosedur laboratorium ilmiah atau sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh bengkel kelas atas dengan peralatan khusus dengan biaya mahal. Namun pada kenyataannya, ini adalah teknik yang relatif sederhana, meskipun namanya mungkin menyiratkan sesuatu yang ilegal atau rumit. Tujuan spesifiknya adalah untuk sepenuhnya menghilangkan penumpukan karbon di saluran masuk udara. Lapisan hitam dan lengket yang pasti terbentuk seiring waktu dan secara bertahap mengurangi tenaga tanpa Anda sadari. Karbon ini menempel kuat pada katup dan dinding bagian dalam, secara fisik mencegah udara mengalir bebas ke dalam mesin sebagaimana mestinya. Hasil langsungnya adalah berkurangnya tenaga yang tersedia, peningkatan konsumsi bahan bakar, dan putaran idle yang tidak teratur dan tidak stabil. Pada mesin injeksi langsung modern, masalah khusus ini sangat umum dan merepotkan. Metode walnut blasting profesional yang terkenal yang ditawarkan oleh bengkel khusus menggunakan cangkang kenari yang dihaluskan dan disemprotkan di bawah tekanan untuk membersihkan permukaan ini tanpa merusaknya. Tetapi ada cara yang lebih sederhana dan aman untuk mencapai hal serupa di rumah tanpa peralatan mahal. Anda hanya perlu melepaskan selang intake utama dengan hati-hati dan menyemprotkan pembersih karburator atau pembersih intake khusus saat mesin hangat dan hidup, selalu dalam semprotan pendek dan terkontrol. Bahan kimia tersebut secara efektif melarutkan endapan karbon tanpa merusak sensor sensitif atau komponen elektronik lainnya. Ini bukan tentang membanjiri mesin dengan cairan secara berlebihan, tetapi hanya membantu melonggarkan kotoran yang menumpuk dengan membiarkannya keluar. Setelah itu, akselerasi yang moderat dan terkontrol membantu mengeluarkan residu yang larut melalui knalpot sebagai asap. Perubahannya langsung terlihat dan dramatis. Suara mesin lebih halus dan lebih baik, putaran mesin lebih mudah, dan dalam beberapa kasus, bahkan kecepatan idle meningkat secara signifikan. Lubang-lubang kecil yang ditempatkan secara strategis di kotak filter udara untuk memasukkan udara yang lebih dingin. Ini adalah salah satu rahasia yang dijaga ketat yang telah digunakan oleh para penggemar dan tuner selama beberapa dekade dalam projek mereka, tetapi sangat sedikit yang mengakuinya secara terbuka. Ide dasarnya sangat sederhana setelah Anda memahaminya, membuat mesin menarik udara yang lebih dingin, lebih padat, dan lebih kaya oksigen tanpa harus membeli sistem intake performa mahal yang dapat berharga ratusan euro. Metode spesifiknya melibatkan pengeboran lubang secara tepat di sisi dingin kotak filter udara, biasanya sisi yang berlawanan dengan mesin panas atau sisi yang menghadap langsung ke spatbor depan. Mengapa trik sederhana ini berhasil? Karena udara yang lebih dingin memiliki kepadatan molekul yang lebih tinggi, yang berarti lebih banyak oksigen tersedia untuk setiap pembakaran. Lebih banyak oksigen secara langsung berarti pembakaran yang lebih baik. Dan pembakaran yang lebih baik berarti lebih banyak tenaga dan konsumsi bahan bakar yang lebih rendah. Tetapi berhati-hatilah di sini. Lubang harus dibuat di tempat yang tepat, bukan sembarang tempat. Jika Anda mengebor sisi panas atau terlalu dekat dengan mesin, Anda hanya akan membiarkan udara panas dari kompartemen mesin masuk, yang sepenuhnya meniadakan manfaat potensial apapun. Kuncinya adalah melakukannya di tepi luar kotak udara.
tepat di tempat udara segar dari depan mobil masuk saat Anda mengemudi. 3 atau 4 lubang kecil sudah cukup, berdiameter sekitar 8 hingga 10 mm dengan jarak yang merata. Dan tidak, ini jelas bukan trik TikTok berbahaya yang dilakukan oleh remaja yang tidak bertanggung jawab. Ini adalah teknik yang bahkan digunakan oleh produsen terkenal pada versi performa mobil mereka sendiri. Namun trik ini memiliki satu syarat yang tidak dapat ditawar. Filter harus benar-benar bersih. Jika filter kotor dan tersumbat, lubang-lubang tersebut hanya akan memungkinkan partikel berbahaya masuk secara langsung. Tetapi jika dilakukan dengan benar dan dengan semua tindakan pencegahan, modifikasi sederhana ini secara nyata meningkatkan respons throttle, mengubah suara mesin, membuatnya lebih agresif, dan dalam beberapa kasus bahkan menghasilkan peningkatan daya yang sedikit dan terukur. Jika teman-teman Anda yang penasaran bertanya, mengapa Anda mengebor lubang di kotak udara, katakan saja dengan jujur bahwa itu adalah sistem aliran dinamis eksperimental. Mungkin terdengar ilegal dan profesional, tetapi sebenarnya tidak. Yang banyak orang tidak mengerti adalah fisika dasar di balik trik ini. Udara dingin dapat menampung lebih banyak oksigen per meter kubik daripada udara hangat karena molekul-molekulnya lebih berdekatan. Perawatan transmisi partial melalui pengurasan dan pengisian ulang bertahap. Ada kesalahan yang sangat umum yang dilakukan ribuan pengemudi tanpa disadari. Membiarkan cairan transmisi tidak diganti selama bertahun-tahun. Kemudian ketika mereka akhirnya memutuskan untuk menggantinya karena tekanan dari mekanik, mobil langsung mulai mengalami kerusakan secara misterius. Mengapa ini terjadi? Karena penggantian yang lengkap dan tiba-tiba dapat melepaskan endapan yang menumpuk dan secara dramatis mengubah tekanan internal sistem yang sensitif. Hasilnya adalah transmisi yang sebelumnya berfungsi relatif baik, tiba-tiba menjadi lambat atau mulai selip secara berbahaya. Solusi cerdasnya adalah trik yang sangat cerdik sehingga terdengar seperti curang ketika dijelaskan. Penggantian parsial bertahap. Alih-alih menguras semua cairan sekaligus, Anda hanya menguras sebagian secara proporsional, antara 1/3 dan setengah dari total, dan menggantinya dengan cairan baru yang berkualitas. Kemudian Anda mengendarai mobil secara normal selama beberapa hari dan mengulangi proses yang sama persis 2 atau 3 kali lagi. Secara keseluruhan, oli lama diganti secara bertahap, dan hati-hati hingga cairan terakhir hampir sepenuhnya baru, tetapi tanpa menyebabkan guncangan mekanis yang merusak. Metode khusus ini digunakan oleh teknisi transmisi otomatis profesional yang tahu apa yang mereka lakukan. Ini secara dramatis memperpanjang umur sistem dan mencegah perbaikan mahal yang dapat mencapai ribuan euro. Selain itu, metode ini memungkinkan Anda untuk mengamati warna dan bau cairan dengan cermat setiap kali penggantian. Jika sangat gelap, hampir hitam, atau berbau sangat gosong, Anda akan tahu ada keausan internal yang perlu diperhatikan. Yang terbaik dari semuanya, Anda tidak perlu membongkar transmisi atau menggunakan alat bengkel yang aneh. Hanya kunci pas yang sesuai, kesabaran, dan cairan berkualitas baik yang memenuhi spesifikasi. Singkatnya, 3 penggantian cairan parsial yang dilakukan dengan baik jauh lebih berharga daripada 1 penggantian lengkap yang dilakukan dengan buruk. Dan meskipun mungkin terdengar aneh atau tidak perlu, percayalah, transmisi Anda akan berterima kasih setiap kali Anda berpindah ke gigi yang halus. Perawatan dekarbonisasi uap terkontrol. Ini adalah trik yang benar-benar tampak seperti sihir murni atau sesuatu yang langsung diambil dari buku panduan alkimia otomotif, menggunakan uap untuk membersihkan bagian dalam mesin. Dan tidak, ini jelas bukan tren viral TikTok atau eksperimen berbahaya oleh YouTuber yang tidak bertanggung jawab. Ini adalah teknik yang benar-benar nyata dan sangat efektif, asalkan dilakukan dengan bijak dan dengan pengetahuan. Ide dasarnya adalah memasukkan kabut air yang sangat halus, tidak lebih dan tidak kurang, ke dalam saluran masuk saat mesin hangat dan berjalan pada kecepatan yang stabil dan terkontrol. Uap masuk langsung ke dalam silinder, bercampur erat dengan penumpukan karbon yang terakumulasi selama bertahun-tahun akibat pembakaran yang tidak sempurna, dan menyebabkannya terlepas dari dinding, katup, dan piston, secara dramatis mengeluarkannya melalui knalpot sebagai asap putih tebal yang membuat mobil tampak seperti mengeluarkan asap dari cerobong. Efeknya benar-benar mengesankan saat Anda melihatnya untuk pertama kalinya. Dalam hitungan detik,
Mesin benar-benar mulai terdengar lebih halus dan lebih bertenaga. Kecepatan idle meningkat secara signifikan dan respons gas menjadi lebih responsif dan cepat. Tetapi berikut adalah peringatan penting yang tidak boleh Anda abaikan dalam keadaan apapun. Ini jelas bukan untuk improvisasi atau eksperimen tanpa pengetahuan. Jika Anda menuangkan air cair secara langsung atau dengan aliran yang kuat, Anda dapat menyebabkan apa yang dikenal sebagai hydrolock, bencana mekanis, di mana mesin benar-benar menelan lebih banyak air daripada yang dapat dikompresi secara fisik. Dan ketika itu terjadi, selamat tinggal piston, selamat tinggal batang penghubung, selamat tinggal seluruh mesin. Metode yang benar dan aman membutuhkan penggunaan alat penyemprot khusus atau alat penyemprot profesional yang menciptakan tetesan mikroskopis tersebut. Anda memasukkan sedikit demi sedikit secara bertahap saat mesin sudah benar-benar panas dan berada pada suhu operasi, menjaga putaran tetap stabil antara 1.500 dan 2.000 RPM. Seluruh prosedur membutuhkan waktu antara 10 dan 15 menit aplikasi yang hati-hati. Apa yang terjadi secara kimiawi sangat menarik. Uap air bersuhu tinggi bertindak sebagai pelarut alami untuk endapan karbon. Ketika molekul air bersentuhan dengan karbon panas, mereka memicu reaksi yang secara harfiah melonggarkan endapan lengket dari permukaan logam. Lebih jauh lagi, uap membersihkan sensor oksigen dari dalam, sesuatu yang tidak dapat dicapai secara efisien oleh aditif cair manapun. Hasil akhirnya adalah pembersihan menyeluruh dan efektif tanpa merusak komponen internal. Banyak mekanik berpengalaman menggunakan teknik ini sebelum menjual mobil bekas karena membuat mesin dengan jarak tempuh 200.000 km terdengar seperti baru menempuh 50.000 km. Dan inilah bagian yang benar-benar menarik. Beberapa bengkel mengenakan biaya antara 200 dan 400 euro untuk layanan ini. Menyebutnya dekarbonisasi hydrogen professional. Padahal sebenarnya mereka hanya menggunakan uap terkontrol. Perbedaan yang dirasakan setelah perawatan sangat nyata, sehingga pelanggan yakin mereka telah melakukan semacam sihir pada mesin. Akselerasi menjadi lebih halus, konsumsi bahan bakar sedikit menurun karena pembakaran lebih efisien, dan bahkan knalpot pun tidak terlalu berbau gosong. Penggantian koil yang cerdas untuk percikan api yang lebih besar dan respons yang lebih baik. Koil pengapian adalah komponen yang secara langsung bertanggung jawab untuk mengubah tegangan baterai yang relatif rendah, hanya 12 volt, menjadi percikan api yang kuat sebesar ribuan volt yang menyalakan campuran udara bahan bakar di dalam silinder pada saat yang tepat. Dan inilah sesuatu yang sama sekali tidak disadari oleh banyak pengemudi. Tidak semua koil diciptakan sama. Beberapa model mobil dapat menggunakan koil yang kompatibel dari versi lain, yang lebih bertenaga atau lebih sporty dari pabrikan yang sama, dengan output tegangan yang lebih tinggi dan percikan api yang jauh lebih stabil dan konsisten. Trik ini jelas tidak melibatkan penyetelan mobil secara ilegal atau melakukan modifikasi yang membatalkan garansi, tetapi lebih kepada riset cerdas tentang paket koil mana dari merek dan keluarga mesin yang sama yang cocok dengan sempurna di kendaraan spesifik Anda. Misalnya, dan ini adalah informasi yang sangat berharga, beberapa koil dari versi turbo atau performa tinggi cocok secara fisik tanpa memerlukan modifikasi apapun, menggunakan konektor listrik yang sama dan titik pemasangan yang sama. Manfaat langsungnya adalah pembakaran yang lebih lengkap dan efisien, getaran mesin yang lebih sedikit, dan penghematan bahan bakar secara keseluruhan yang lebih baik. Perbedaannya sangat terasa saat berakselerasi dari putaran rendah, di mana banyak mesin ragu-ragu atau tersentak. Mobil merespons lebih cepat, lebih linear, dan tanpa keraguan klasik dari mesin yang aus atau yang memiliki sistem pengapian lemah. Alasan teknisnya sederhana namun ampuh. Koil yang lebih kuat menghasilkan percikan api yang lebih kuat yang membakar campuran lebih sempurna, terutama dalam kondisi yang menantang seperti start dingin, putaran idle rendah, atau saat mesin bekerja keras. Hal ini sangat terasa pada mobil dengan jarak tempuh tinggi di mana kabel busi memiliki resistansi yang meningkat, atau busi itu sendiri tidak lagi seefisien saat masih baru. Koil yang lebih kuat mengkompensasi kekurangan ini dan mengembalikan vitalitas asli mesin. Namun, dan ini sangat penting untuk dipahami, Anda tidak bisa begitu saja memasang koil yang kuat tanpa riset. Jika konektor listrik tidak cocok sempurna atau resistansi internalnya sangat berbeda, Anda dapat dengan mudah membebani ECU yang mengontrol pengapian
atau bahkan injektor itu sendiri yang bekerja sinkron dengan coil. Riset sebelumnya sangat penting untuk trik ini. Anda perlu mencari forum khusus untuk merek kendaraan Anda, berkonsultasi dengan mekanik yang memahami keluarga mesin tersebut, atau meninjau katalog suku cadang pabrikan. Seringkali Anda akan menemukan bahwa koil pengapian dari versi GTI misalnya, sepenuhnya kompatibel dengan versi dasar mesin yang sama, atau bahwa koil dari model tahun yang lebih baru sangat cocok dengan model lama Anda. ECU dipaksa untuk belajar ulang agar mobil kembali seperti baru. Sebagian besar pengemudi tidak menyadari bahwa komputer mobil mereka, ECU atau Unit Control Elektronik yang terkenal itu, terus belajar dari gaya mengemudi Anda. ECU terus menyesuaikan campuran udara bahan bakar, kecepatan idle, response throttle, waktu pengapian, dan puluhan parameter lainnya sesuai dengan kebiasaan mengemudi Anda. Jika Anda adalah seseorang yang berakselerasi dengan halus dan mengemudi secara bertahap, ECU mempelajarinya dan menyesuaikan responsnya agar lebih bertahap. Jika Anda agresif dengan pedal dan menyukai akselerasi mendadak, ECU belajar untuk merespons lebih cepat. Masalah mendasar muncul ketika, seiring waktu, ECU juga belajar dan mengkompensasi kesalahan mengemudi Anda. Akselerasi mendadak yang tidak perlu, pengereman mendadak yang terus-menerus, dan bahkan kesalahan mekanis kecil yang telah Anda perbaiki, tetapi komputer terus mengkompensasinya seolah-olah masih ada. Itulah mengapa prosedur brilian yang disebut pembelajaran ulang paksa ini ada, yang pada dasarnya memaksa ECU untuk melupakan sepenuhnya semua yang telah dipelajarinya dan kembali ke kondisi pabrik yang optimal. Kedengarannya sangat rumit jika dijelaskan seperti itu, tetapi sebenarnya sesederhana melepaskan baterai untuk jangka waktu tertentu, biasanya sekitar 20 menit sudah cukup, dan kemudian mengikuti siklus mengemudi khusus yang dirancang untuk memungkinkan komputer mempelajari kembali parameter yang benar dari awal. Prosedur dasar yang detail adalah sebagai berikut. Pertama, sambungkan kembali baterai, pastikan terminalnya kencang. Kemudian, hidupkan mesin tanpa menyentuh pedal gas sama sekali, dan biarkan mesin berputar idle selama sekitar 2 atau 3 menit. Selanjutnya, akselerasi perlahan hingga 3000 RPM, dan lepaskan pedal sepenuhnya, biarkan mesin kembali ke idle dengan sendirinya. Ulangi proses ini sekitar 5 atau 6 kali agar ECU mencatat nilai idle dan akselerasi yang benar. Terakhir, kendarai mobil selama sekitar 20 menit terus-menerus. Bergantian antara mengemudi di kota dan di jalan raya, pertahankan kecepatan konstan, dan hindari akselerasi atau pengereman mendadak. Selama siklus pembelajaran ulang ini, ECU mengambil pembacaan baru dari semua sensor dan mengkalibrasi ulang peta internalnya. Hal yang menarik adalah setelah proses ini, banyak pengemudi bersumpah bahwa mobil terasa sangat berbeda, seolah-olah seseorang telah memprogram ulang komputer secara profesional. Respons akselerator lebih langsung namun halus, putaran idle sangat stabil, perpindahan gigi pada transmisi otomatis lebih halus, dan konsumsi bahan bakar umumnya turun secara signifikan. Semua ini tanpa mengeluarkan uang sepeser pun, hanya dengan pengetahuan dan kesabaran. Trik ini sangat efektif setelah perbaikan besar seperti mengganti sensor oksigen, membersihkan throttle body, atau mengganti sensor MAF, karena ECU perlu mempelajari kembali cara kerja komponen baru atau yang telah dibersihkan tersebut. Ini juga berguna jika Anda membeli mobil bekas dan ingin menghapus kebiasaan mengemudi pemilik sebelumnya, memulai dari awal. Beberapa model mobil memiliki prosedur pembelajaran ulang yang sedikit berbeda, jadi ada baiknya mencari prosedur yang spesifik untuk merek dan model mobil Anda. Tetapi konsep umumnya selalu sama. ECU modern seperti otak yang tidak pernah lupa. Ia merekam setiap akselerasi keras, setiap start dingin, setiap kali Anda menginjak pedal gas sepenuhnya. Dengan data tersebut, ia membangun peta perilaku dan menyesuaikan mobil agar sesuai dengan gaya mengemudi Anda. Masalahnya adalah jika kebiasaan Anda tidak optimal, mobil akan beradaptasi dengan kebiasaan yang biasa-biasa saja. Filter PCV murah. Filter cerdas yang menyelamatkan sistem intake Anda. Sistem PCV, yang merupakan singkatan dari Positive Crankcase Ventilation, memiliki tugas mendasar untuk mengembalikan uap oli dan gas pembakaran yang menumpuk di bak engkol mesin kembali ke manifold intake untuk dibakar kembali dalam proses pembakaran. Secara teori, sistem ini terdengar sangat ramah lingkungan dan efisien.
Tetapi seiring berjalannya waktu dan bertambahnya jarak tempuh, uap oli tersebut meninggalkan residu berminyak dan lengket yang secara bertahap menumpuk di seluruh manifold intake, membentuk lapisan endapan karbon hitam yang ditakuti dan dibenci yang mengurangi tenaga mesin tanpa Anda sadari sampai terlambat. Disinilah trik illegal yang paling cerdas dan efektif berperan. Memasang filter atau catch can kecil buatan sendiri langsung pada selang sistem PCV. Wadah yang relatif sederhana ini bertindak sebagai perangkap efektif yang menangkap uap oli sebelum mencapai mesin dan menyebabkan kerusakan internal. Anda dapat membeli yang sudah jadi secara online dengan harga antara 30 hingga 60 euro, atau jika Anda menyukai project mekanik DIY, Anda dapat membuatnya sendiri dengan botol logam kecil yang kokoh, beberapa fitting yang sesuai, dan filter internal dasar. Perbedaannya sangat dramatis ketika Anda melihatnya dengan mata kepala sendiri. Setelah hanya beberapa bulan penggunaan normal, jika Anda mengosongkan penampung dan melihat isinya, Anda akan melihat cairan kental, gelap, dan menjijikkan yang seharusnya berakhir di dalam mesin Anda, khususnya pada katup masuk, di manifold masuk, dan akhirnya bahkan di dalam silinder. Semakin bertenaga mobil Anda, atau jika memiliki turbocharger, semakin Anda akan merasakan perbedaannya karena mesin-mesin ini menghasilkan tekanan bak engkol yang jauh lebih tinggi dan karenanya uap yang lebih bermasalah. Hal yang luar biasa tentang sistem ini adalah bahwa sistem ini sama sekali tidak memengaruhi emisi atau membingungkan sensor mesin apapun, sehingga sepenuhnya aman dan legal untuk dipasang, meskipun beberapa bengkel resmi akan memberi Anda tatapan aneh ketika mereka melihatnya karena mereka tahu Anda mencegah masalah yang pada akhirnya akan membuat Anda masuk ke bengkel mereka. Jika Anda menginginkan sentuhan gaya dan fungsionalitas ekstra, tersedia tabung penampung transparan yang terbuat dari polikarbonat tahan lama yang memungkinkan Anda melihat dengan tepat berapa banyak endapan yang telah terkumpul tanpa perlu membongkar apapun, dan juga menambahkan sentuhan teknis pada ruang mesin. Ini benar-benar perpaduan sempurna antara ilmu terapan, mekanika praktis, dan estetika otomotif. Pemasangannya sangat sederhana. Anda memotong selang PCV yang menghubungkan bak mesin ke intake, memasukkan tabung penampung di tengah menggunakan klem yang sesuai, dan selesai. Perawatannya hanya melibatkan pengosongan tabung setiap 2 atau 3 bulan, tergantung seberapa sering Anda mengemudi, sesuatu yang hanya membutuhkan waktu 2 menit. Pembersihan kimiawi konverter katalitik menggunakan panas terkontrol. Trik ini memiliki reputasi yang agak buruk di internet, karena banyak orang salah mengira metode ini berbahaya atau ilegal. Tetapi jika dilakukan dengan benar dengan pengetahuan dan produk yang tepat, metode ini benar-benar dapat menghidupkan kembali knalpot yang tersumbat dan menyelamatkan Anda dari pengeluaran antara 500 hingga 2.000 euro untuk konverter katalitik baru. Seiring berjalannya waktu, dan terutama jika Anda menggunakan bahan bakar berkualitas rendah atau mengemudi terutama di kota untuk perjalanan singkat, konverter katalitik secara bertahap terisi oleh residu pembakaran, endapan sulfur, dan jelaga yang ada di mana-mana. Sarang lebah keramik internal yang mengandung logam mulia yang mengkatalisis reaksi secara bertahap menjadi tersumbat. Tetapi inilah detail penting yang diabaikan banyak orang. Tidak selalu rusak secara fisik atau meleleh, sangat sering hanya kotor dan tersumbat. Alih-alih buru-buru menggantinya dan menghabiskan banyak uang, ada metode pembersihan kimiawi terkontrol ini yang bekerja dengan sangat baik. Proses dimulai dengan membeli aditif pembersih yang dirancang khusus untuk konverter katalitik. Bukan hanya pembersih generik dari supermarket. Merek-merek terkenal seperti Kataklian atau yang sejenisnya harganya antara 15 hingga 25 euro. Produk ini ditambahkan ke tangki bahan bakar dengan jumlah bensin yang terukur, biasanya sekitar setengah tangki. Kemudian bagian aktifnya, Anda mengendarai mobil secara khusus untuk meningkatkan suhu operasinya, menjaga putaran mesin tetap konstan antara 2.000 dan 3.500 putaran per menit (RPM) selama jarak tempuh minimal 30 hingga 40 km. Ini bukan tentang mengemudi normal, tetapi tentang mempertahankan RPM yang relatif tinggi ini secara konsisten, yang sangat cocok untuk berkendara di jalan raya atau jalan tol. Panas yang intens dikombinasikan dengan bahan kimia khusus dalam aditif, melarutkan endapan internal di dalam konverter katalitik, memungkinkan gas buang mengalir bebas kembali, seperti saat masih baru. Dengan melakukan ini dengan benar, mengikuti instruksi ini,
Anda akan melihat perubahan yang langsung dan dramatis. Mesin benar-benar bernapas lebih baik karena tidak memiliki tekanan balik yang berlebihan di knalpot. Kecepatan idle menjadi stabil secara signifikan dan konsumsi bahan bakar meningkat karena mesin tidak bekerja melawan hambatan. Berikut aturan emas yang sangat penting. Jangan pernah, dalam keadaan apapun, mencoba membersihkan konverter katalitik dengan menyemprotkan bahan kimia langsung ke pipa knalpot atau, lebih buruk lagi, dengan secara fisik melepaskan bagian dalam konverter yang menyerupai sarang lebah. Hal itu sepenuhnya ilegal di sebagian besar negara, serta berbahaya bagi mesin dan lingkungan. Metode pemanasan terkontrol menggunakan aditif bahan bakar sepenuhnya valid, legal, dan aman. Ironisnya, beberapa bengkel resmi menggunakan metode persis ini, tetapi tidak memberitahu Anda secara terbuka. Mereka lebih suka Anda berpikir mereka melakukan sesuatu yang jauh lebih kompleks dan teknis untuk membenarkan harga mereka. Trik ini terdengar terlarang hanya karena sangat efektif dan menyelamatkan Anda dari pengeluaran besar yang tidak perlu. Kuncinya adalah suhu. Konverter katalitik perlu sangat panas, idealnya di atas 400 derajat Celcius, agar endapan terbakar dan larut secara efektif. Itulah mengapa berkendara lama dengan putaran mesin tinggi sangat penting. Hanya menambahkan produk dan berkendara normal di sekitar kota tidak cukup. Konverter katalitik mungkin merupakan komponen sistem knalpot yang paling mahal, dengan harga antara 800 hingga 2.000 euro tergantung modelnya. Itulah mengapa sangat penting untuk menjaganya tetap bersih daripada menunggu sampai benar-benar tersumbat. Reset ECU, throttle body, dan sensor lengkap, prosedur utama. Ini adalah trik paling ampuh, prosedur rahasia yang diam-diam dilakukan oleh mekanik veteran paling berpengalaman ketika sebuah mobil tiba di bengkel dengan kesalahan misterius yang tidak dapat didiagnosis dengan benar oleh siapapun. Ini adalah urutan metodis dari reset lengkap yang secara cerdas menggabungkan 3 hal mendasar. Reset ECU penuh untuk menghapus semua parameter yang telah dipelajari, reset mekanis dan electronic throttle body ke posisi pabriknya, dan kalibrasi ulang lengkap sensor mesin utama, khususnya sensor oksigen, sensor MAF, dan sensor suhu. Prosedur 3 langkah ini secara efektif menghapus semua kebiasaan mengemudi buruk yang tersimpan dalam memori komputer, mengkalibrasi ulang semua sensor ke nilai dasar pabrik aslinya, dan secara harfiah mengajarkan mobil persis bagaimana seharusnya berperilaku dari awal. Perbedaan yang dihasilkannya dapat terasa begitu dramatis dan signifikan, sehingga banyak orang benar-benar berpikir seseorang telah memprogram ulang mobil mereka secara profesional dengan chip berkinerja tinggi. Proses dasar yang lengkap dan detail adalah sebagai berikut. Pertama, lepaskan sepenuhnya baterai mobil dan biarkan terlepas setidaknya selama 20 menit. Beberapa mekanik merekomendasikan hingga 30 menit untuk berjaga-jaga. Selama waktu ini, ECU akan kehilangan daya sepenuhnya dan menghapus semua memori volatilnya. Kemudian, sambungkan kembali baterai, pastikan terminalnya benar-benar bersih dan kencang. Selanjutnya, putar kunci ke posisi on, yaitu posisi kedua di mana semua lampu dashboard menyala tetapi mesin belum menyala, dan tunggu sekitar 10 detik di posisi itu tanpa melakukan apapun. Kemudian, tanpa menghidupkan mesin, tekan pedal gas sepenuhnya hingga mentok dan tahan selama 5 detik. Lepaskan pedal sepenuhnya dan kemudian tekan lagi sepenuhnya 2 kali lagi dengan lebih perlahan. Tahan selama sekitar 5 detik setiap kali. Prosedur khusus ini mengkalibrasi ulang throttle body, mengajarkan ECU tepat di mana posisi tertutup dan terbuka penuh berada. Sekarang hidupkan mesin dan biarkan mesin berputar tanpa menyentuh apapun selama sekitar 5 menit. Selama waktu ini, ECU mengambil pengukuran dasar dari semua sensor dan menetapkan nilai referensinya. Terakhir, kendarai mobil setidaknya selama 15 hingga 20 menit dengan kecepatan konstan, idealnya di jalan raya atau jalan yang memungkinkan Anda mempertahankan kecepatan antara 90 hingga 100 km per jam tanpa variasi. Selama kalibrasi ini, hindari akselerasi atau pengereman mendadak. Jaga agar semuanya berjalan mulus dan bertahap. Ini memungkinkan sistem kontrol mesin untuk mendaftarkan kembali semua nilai operasi optimal. Ini benar-benar pengaturan ulang otak yang sempurna, yang menyelaraskan respons throttle, konsumsi bahan bakar, campuran udara bahan bakar,
dan kecepatan idle. Ini jelas bukan trik ilegal sama sekali, melainkan pengetahuan teknis yang seharusnya sepenuhnya publik dan dapat diakses oleh semua orang. Mekanik sangat menjaga rahasia ini karena ini benar-benar mata pencaharian mereka, cara hidup mereka. Tetapi pengemudi yang benar-benar terinformasi dan terdidik adalah pengemudi yang menghemat banyak uang dalam jangka panjang. Tidak satu pun dari 15 trik ini akan merusak mobil Anda jika dilakukan dengan benar mengikuti instruksi yang tepat. Sebaliknya, trik ini secara dramatis memperpanjang umur pakainya dan secara signifikan meningkatkan kinerja. Ini bukan tentang modifikasi ekstrim yang berbahaya, tetapi lebih tentang optimasi cerdas dan perawatan pencegahan. Mobil Anda dirancang dengan cemerlang oleh para insinyur untuk berkinerja baik selama ratusan ribu mil. Yang dibutuhkan hanyalah perawatan yang tepat dan pengetahuan yang sesuai. 15 trik ini mewakili perawatan pencegahan penting yang sama sekali tidak diajarkan di sekolah atau dijelaskan dalam buku panduan pemilik, tetapi yang membuat perbedaan besar antara mobil biasa dan mobil luar biasa.